sehingga sebelum waktu penahanannya habis, Nikita Mirzani bisa bebas. Dalam dunia hukum, kecepatan seharusnya bukan soal target, tapi soal kepatutan. Namun kini, publik menyaksikan satu kasus yang seperti ingin dipacu tanpa jeda. Masa penahanan Nikita Mirzani tersisa 56 hari. Sebuah informasi yang biasa saja, sampai kuasa hukum Reza Gladys mengusulkan sidang digelar 3 kali seminggu. Alasannya, mereka khawatir Nikita akan bebas sebelum vonis dijatuhkan. Maupun majelis hakim bisa mengabulkan apa yang kami mohonkan supaya 3 kali seminggu lah sudah, supaya cukup waktu, kurang lebih seperti itu. Artinya ada kekhawatiran apabila sidangnya lama berlarut-larut Nikita Mirzani bisa bebas secara hukum? Ya. Pertanyaannya, sejak kapan rasa takut terhadap kebebasan seseorang menjadi dasar mempercepat proses hukum? Proses hukum seharusnya berjalan berdasarkan urgensi dan bobot perkara, bukan karena ketakutan terhadap seseorang yang akan kembali menghirup udara luar. Nikita bukan tokoh negara, bukan ancaman keamanan nasional. Dia seorang publik figur dengan opini keras dan sikap yang tak selalu manis. Tapi ketika proses hukum justru dipercepat hanya karena takut ia bebas, muncul pertanyaan serius. Apa yang sebenarnya dikejar? Keadilan atau sekadar pengendalian? Jika benar ada pelanggaran hukum, maka proses seharusnya tetap berjalan proporsional, bukan karena tekanan waktu atau rasa takut. Karena mempercepat sidang bukan jaminan kebenaran. Dan ketakutan terhadap kebebasan seseorang bisa menimbulkan kesan bahwa sistem tidak sedang mencari keadilan, tapi sedang menjaga kepentingan. Mereka bilang ini demi keadilan. Tapi dari cara mereka tergesa, rasanya seperti sedang berlomba menutup pintu sebelum kenyataan keburu masuk. Sidang Nikita Mirzani didesak agar digelar 3 kali seminggu oleh pengacara Dr. Reza Gladys. Emangnya bisa semendesak itu? Nah, Sobat Cendol, memang benar ya bahwa pengacara atau kuasa hukum korban alias pelapor bisa mengajukan permintaan atau semacam masukan ya kepada majelis hakim, termasuk soal jadwal sidang. Tapi ingat, hak mendesak secara hukum itu nggak otomatis bikin hakim harus menurut. Jadi majelis hakim itu tetap harus independen. Nah, semua keputusan di ruang sidang termasuk ritme persidangan dipertimbangkan dari berbagai aspek. Mulai dari kesiapan jaksa penuntut umum, pengacara dari terdakwa, saksi-saksi, dan tentu saja beban perkara di pengadilan. Nah, lalu apa sih alasan mereka mendesak hal tersebut ya? Menurut mereka ya, karena masa penahanan Nikita Mirzani tinggal 57 hari lagi. Kalau sidang terlalu lambat, menurut mereka ancamannya bukan cuma bebas demi hukum, tapi runtuhnya persepsi publik terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Tapi kita nggak boleh lupa, sahabat channel, bahwa keadilan bukan lomba cepat-cepatan. Apakah mempercepat sidang demi mengejar habisnya masa tahanan itu adil, ataukah justru memaksa proses hukum melewati batas kehati-hatian? Jadi perkara ini bukan sekedar soal selebritis ya, ini tetap tentang batas antara hak pelapor, hak terdakwa, dan wibawa pengadilan. Apakah mempercepat sidang itu demi keadilan, ataukah justru demi kepentingan pihak tertentu? Coba kita renungkan. Nah, buat kalian yang menyukai konten-konten edukasi ala netizen Cendol, silakan bantu follow, like, dan share. Masa penahanan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki tinggal tersisa 56 atau 57 hari lagi. Tim kuasa hukum Dr. Reza Gladys mengajukan kepada jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan agar persidangannya dipercepat. Jadi jika dalam tenggang waktu masa tahanan yang tersisa yaitu 56 hari atau 57 hari lagi itu persidangan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ini masih juga belum ada putusan vonis, terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki berhak untuk dikeluarkan dari rumah tahanan. Maka dari itu, tim kuasa hukum Dr. Reza Gladys ini pun membuat permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar persidangan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ini dipercepat 3 kali seminggu atau bahkan 4 kali seminggu. Apakah dengan diajukannya permohonan untuk mempercepat persidangan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ini oleh tim kuasa hukum Dr. Reza Gladys dianggap sesuatu yang aneh? Jawabannya tentu tidak. Karena dalam beberapa kasus dan masih dalam tahap persidangan serta mengingat masa penahanan seorang terdakwa itu akan segera berakhir, mempercepat waktu persidangan itu adalah hal yang biasa dan tidak menyalahi aturan. Tadi Anda sudah mendengarkan adanya penetapan dari
majelis hakim, di mana menurut majelis hakim sesuai dengan hukum acara perdata, pencabutan bisa dilakukan tanpa perlu persetujuan dari para pihak karena belum ada jawab-menjawab, dan alhamdulillah sudah dikabulkan. Maka terhitung sejak hari ini perkara nomor 489 adanya gugatan Wan Prestasi dinyatakan dicabut dan berakhir. Kan kita juga mempelajari dan dia sepakat, Bang, kita sepakat aja, Bang, kita konsentrasi dulu di sini dulu. Jadi kita konsentrasi, kita lebih banyak diskusi masalah pidana sekarang. Yang awalnya kita mengajukan gugatan Wan Prestasi dan alhamdulillah sudah dicabut dan dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi terhitung hari ini sudah tercoret dari register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas adanya gugatan Wan Prestasi nomor 489 seperti itu. Karena pidana itu menyangkut kebebasan. Pidana itu terkait dirinya Nikita Mirzani. Jadi kita mau ke sana, ayo Nik, kita fokus ke sini. Perdata itu walaupun dia pun tidak akan hilang persoalannya. Ya. Tidak ada perjuangan, dalam perjuangan itu tidak boleh ada penyesalan. Tapi harus yakin perjuangan itu pasti akan kita capai keberhasilan sekarang, besok atau besok lusa. Pasti akan berhasil, mungkin tertunda keberhasilannya, itu saja. Bilang dijebak, yang ngajak ketemu siapa? Dek. Lucu deh. Antum lupa ya ke rumahnya Doktif 3 kali. Lupa antum. Kamu sama suami kamu pertama dari pagi sampai malam ditongkrongin sampai yang namanya aku tuh sampai makan bakso Kak di deket sini sambil nungguin kakak. Lupa antum. Yang kedua, suami kamu sama ajudan-ajudan kamu tuh, yang akhirnya Doktif ajak makan pecel lele terus minta ngerubah data. Lupa antum. Yang ketiga, berdua lagi. Yang ketiga, berdua lagi. Ngapain? Lupa mau nitip buah, lupa mau nitip sesuatu. Antum kenapa sih selalu aja belaga amnesia? Hari ini minum Riklona enggak? Dah, jangan cemas-cemas ya. Kan sebentar lagi mau ngadepin persidangan. Iya, boleh nggak ya? Usul nih ke Pak Hakim. Pak Hakim usul bisa nggak Pak Hakim? Jadi pada saat semua saksi sebelum diperiksa, uji urin Pak Hakim. Uji urin, tes urin Pak Hakim. Ini mah Doktif saran ya. Karena Doktif curiga nanti ada yang positif. Gemparlah se-Indonesia kalau sampai pada saat uji urinnya positif. Gitu Pak Hakim. Jadi supaya nanti itu penjelasannya itu bener-bener nggak pelangak-pelongok gitu. Karena kalau misalnya minum Riklona itu biasanya pelangak-pelongok gitu Pak Hakim. Berarti cuma kasih clue aja ya guys. Berarti cuma lempar bola aja. Gitu ya, kecian pelangak-pelongok. Kan kamu waktu sudah duga bakalan jebak. Gak berhasil ya, tantrum. Silahkan tantrum. Kan Doktif nggak ngejar-ngejar kamu. Kamu yang mau ngasih Doktif. Mana? Doktif pernah minta nomor rekening kamu? Pernah ngejar-ngejar kamu? Kan nggak pernah. Sian.